Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Jumpa lagi bersama kita channel kita. Kali ini kita berkesempatan hadir di Ranting Kerek dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan Ketua Ranting Kerek. Di sini kita akan menyimak sedikit perjalanan beliaunya, terus awal berdirinya Ranting Kerek dan perjalanan Sentrate. Mungkin beliau ada cerita sedikit dan bisa untuk memotivasi dulur-dulur yang ada khususnya untuk Kabupaten Tuban. Monggo, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam persaudaraan. Salam Sentrate saya. Perlu saya ceritakan dan perlu saya sampaikan pada saudara-saudara riwayat berdirinya persaudaraan Sentrate Ranting Kerek. Perlu saya sampaikan bahwasanya pendiri persaudaraan Sentrate Ranting Kerek adalah yang pertama saya sendiri, yaitu Mas Sunarto, di mana saya itu disahkan tahun 1987. Pada saat itu insya Allah ada 11 orang rating saya tahun 1987 ini yang disahkan di cabang Bojonegoro, di mana kami berlatih di cabang Tuban ini selama kurang lebih 2 tahun dengan 11 orang itu. Dan pada saat itu memang didikan dari almarhum Mas Mustafa betul-betul sangat terkesan sekali, sehingga itu bisa menjadi motivasi kami ber-11 orang ini sehingga untuk mengembangkan persaudaraan Sentrate di tempatnya masing-masing. Dan saya sendiri pada saat itu memang berdomisili di Kecamatan Kerek. Latihan saya di Kecamatan Montong yang pelatihnya Mas Ahmad Pustianto, kemudian juga Mas Hari dan Mas Sunar. Kemudian juga latihan setiap 1 minggu malam itu juga latihan di cabang Tuban di rumahnya beliau almarhum Mas Mustafa pada saat itu. Kemudian tahun 1987 kami disahkan dan pada saat tanggal 31 Juli 1988 kami mendirikan Ranting Persaudaraan Sentrate Ranting Kerek ini. Dan pada saat itu memang baru saya sendiri warga yang ada di Ranting Kerek saat itu. Kemudian alhamdulillah pada saat itu siswanya juga cukup banyak, sebenarnya ada 88 siswa di Rayon Jawarejo pada saat itu, Rayon Jawarejo. Kemudian 3 bulan berikutnya alhamdulillah ini mungkin karena perkembangan Sentrate itu merupakan mungkin giroh dari Allah, sehingga pada satu Mas Suyoto selaku anggota polisi pada saat itu dan juga rating saya tahun 1987 itu pindah kerja, yaitu bertugas di Kecamatan Kerek, sehingga kami dengan Mas Suyoto ini saling bahu-membahu untuk melatih para siswa-siswa yang ada di Ranting Kerek itu. Kemudian 1 bulan 2 bulan berikutnya ini Mas Marsidi juga datang, ya selaku anggota petugas penyuluh lapangan, juga petugas di Kecamatan Kerek, sehingga beliau juga membuka rayon di Desa Margorjo, sehingga kami bertiga ini saling bersemangat, saling bahu-membahu untuk melatih siswa-siswa yang ada di Ranting Kerek itu. Kemudian dari 88 siswa itu pada saat itu dan dari Rayon Jawarejo, memang karena saat itu latihan cukup berat juga, istilahnya itu budaya lama yang masih kita terapkan, latihannya sampai jam 3, bahkan kadang sampai subuh, subuh baru pulang. Dari 88 itu untuk Rayon Jawarejo mengesahkan 8 orang, ya, 8 orang pada saat itu yang dari umum. Kemudian dari jumlah ranting pada pengesahan pertama memang tahun 1989 ini Mas Rimaranto, almarhum Mas Rimaranto itu 1 orang. Kemudian juga pada tahun 1990 ini
35 orang dan sampai sekarang alhamdulillah perjalanannya insya Allah cukup lumayan, sudah sejumlah 2.872 warga yang ada di Kecamatan Kerek ini, 2.872 sampai sekarang, dan insya Allah nanti ada kalau ini lancar juga ada pengesahan tahun ini 200 lebih itu perjalanan. Namun betul-betul pada saat itu tidak semulus apa yang kita harapkan, yang butuh semangat. Memang bagaimana saya dan Mas Yoto menggait para siswa agar SHTRAT itu betul-betul disenangi dan mungkin bisa diterima oleh masyarakat. Memang di situ kami sering melaksanakan kegiatan yang sifatnya bakti sosial, bakti masyarakat. Kemudian itu kita tonjolkan, kemudian kegiatan-kegiatan yang positif. Ini pada akhirnya betul-betul banyak daripada pemuda dan masyarakat itu mendukung adanya perkembangan SHTRAT yang ada di Kecamatan Kerek itu, dan kami juga pada saat itu istilahnya memang semuanya pengabdian, sehingga segala sesuatunya kadang-kadang memang namanya organisasi berarti ini harus berani berkorban, baik itu kalau memang korban secara tenaga, waktu, pikiran jelas, tapi kadang-kadang pada awal-awal berdirinya organisasi SHTRAT ini juga korban materi juga materi dalam ini dana juga kami sumbangkan untuk kegiatan organisasi tersebut. Ini alhamdulillah dengan sampai saat sekarang berjalan dengan lancar, dan keadaannya SHTRAT yang ada di Kecamatan Kerek ini kondisif, tidak ada suatu permasalahan apapun, dan kita bangun SHTRAT itu betul-betul bisa menciptakan manusia yang memayu hayuning bawono, yang berbudi kepetilur, tahu benar dan salah, selalu bertakwa kepada Allah SWT, dan selalu memayu hayuning bawono. Kita bangun, kita amalkan ajaran SHTRAT, utamanya persaudaraan, di mana saja warga SHTRAT itu berada, dan kita bangun hubungan yang baik dengan organisasi lain, dengan perguruan lain, sehingga alhamdulillah sampai saat sekarang PSHT di Kecamatan Kerek ini betul-betul bisa diterima oleh masyarakat. Ya, dulur-dulur ini termasuk Kang Mas Suyoto ya. Ini juga beliau ini berperan penuh di Kerek. Atas berkat beliaulah SHTRAT dikenal di Kerek. Ini mumpung ada beliaunya juga, kita simak sedikit cerita beliau. Monggo Mas. Ini awal muasalnya berdirinya Ranting Kerek tadi sudah diuraikan oleh Mas Narto, sebagaimana berdirinya pada tanggal 31 Juli 1928. Pada saat itu apa yang dikatakan Mas Narto tadi, untuk 87 Mas Narto ini termasuk rating saya, Sasandi Bojonegoro. Yang melatih saya dulu itu ya termasuk Mas Ahmad Pustianto Montong, Ketua Ranting Montong tingkat 2, terus Mas Lamudi sekarang Ketua Cabang, Mas Mustafa Almarhum. Ini dulu memang pada saat pelatihan dulu dengan sekarang jauh beda, ya, jauh beda. Secara untuk waktu memang betul-betul sekarang kan diatur, dimanage, ya, dimanage sedemikian rupa dengan materi yang begitu banyak, tapi waktunya dipersempit karena mengingat dan menimbang waktu untuk yang bagi para pelajar ini kan otomatis kalau terlalu pagi ini kasihan bagi mereka yang mengikuti pendidikan formal, karena di SHTRAT sendiri ini kan pendidikan informal, ya, sehingga di dalam menampai atau melestarikan budaya yang notabene SHTRAT ini adalah pusatnya di Madiun, ya, leluhurnya juga ada di Madiun. Jadi SHTRAT Ranting Kerek
sejak berdiri ranting 88 sampai sekarang pun juga tidak berkiblat kemana-mana selain pusat di Madiun. Karena apa? Karena sampai kiamat pun pusat tetap di Madiun. Nah ini yang perlu saya tekankan pada adik-adik, bagi dulu-dulu yang masih muda-muda ini, bahwa jangan melupakan sejarah. Kenapa? Kita dengan Mas Narto atau dulu-dulu yang lainnya yang sepuh-sepuh ini kok tua-tua kok masih saja mengikuti. Ya, di sini letak tanggung jawab seorang insan Esatrate. Sebagai orang Esatrate, karena Esatrate adalah merupakan suatu budaya bangsa yang notabene pencak silat. Pencak itu bahasa dari Jawa, silat dari luar Jawa, sehingga dipadukan akhirnya jadi pencak silat. Nah, ini yang perlu dipahami. Karena kenapa kita harus melestarikan budaya asing? Kita sendiri tidak kalah tidak kalah tenarnya, ya. Apalagi di Esatrate itu sebetulnya ilmu yang diajarkan itu ilmu rohani pada tingkat akhirnya itu sebetulnya rohani, penataan rohani. Tapi kalau kita langsung ke rohani kayaknya kurang pas. Harus jasmania dulu yang dididik. Dididik sehingga tentunya kalau jasmaninya sehat, insya Allah rohaninya juga sehat. Nah ini yang perlu digarisbawahi, bahwa di ajaran Esatrate ini sudah termasuk pangkat dasarnya bela diri ini termasuk nomor 4. Sehingga apa? Tidak dikedepankan, tidak terlalu di depan, karena untuk apa? Ya untuk menanggalkan tingkat kesombongan. Seperti itu. Jadi urutan pangkat dasar yang kelima adalah rohani. Ini sebetulnya tujuan akhir latihan di Esatrate sebetulnya ini harus kita gali dan menggali, harus sering-sering silaturahmi pada para sepuh. Untuk apa? Ya untuk mencari bahan pengalaman. Ya, barangkali nanti para sepuh ada sedikit wawasan, sehingga apa? Kita generasi muda, jangan termasuk generasi muda, paling tidak membawa suatu pengalaman baru. Oh seperti ini motivasinya untuk para sepuh terhadap para generasi muda. Nah kita di Esatrate ini membentuk manusia-manusia yang budi luhur. Nah ini, jadi kalau memang budi pekertinya tidak luhur, berarti di luar konteksnya Esatrate di situ. Karena apa? Kalau memang ajarannya budi pekerti yang luhur, tahu benar dan salah, segala sesuatunya sudah dijelaskan di dalam ajaran manapun. Kalau memang budi luhur sebetulnya simpel kok. Bagaimana sih budi luhur? Yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini ya pada dasarnya seperti itu. Tidak usah muluk-muluk lah. Penataan batiniah itu memang diawali dari sikap dan laku. Nah, Esatrate bagaimana supaya dicintai oleh warga masyarakat, lingkungan? Ini tidak lain dan tidak bukan, kita sebagai orang Esatrate harus patut dan layak untuk diteladani dalam sikap dan lakunya, dalam berucap. Nah ini harus mampu sebagai teladan. Seperti Mas Narto ini, beliaunya ini memang betul-betul luar biasa. Mas Mustafa almarhum itu orang yang luar biasa untuk mengembangkan Esatrate. Nah kembali lagi pada Mas Narto tadi yang diungkapkan memang tidak semulus apa yang menjadi tujuan kita, karena di Esatrate itu kan pusatnya di Madiun. Pada saat itu kita yang merintis ini dicurigai oleh kelompok-kelompok tertentu. Dulu kan ada dinas sospol ya. Jadi dulu pernah juga saya dengan Mas Narto dipanggil oleh Pak Dan Ramil. Nah, kemudian ditanya, karena pusatnya di Madiun, jangan-jangan nanti kena kelompok yang tahun 48. Nah, seperti itu. Terus 65. Nah, akhirnya apa? Dengan adanya anggaran dasar rumah tangga dan landasan organisasi Esatrate adalah Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya beliau-beliau ini yang mereka ya sudah nih kalau gitu monggo dilanjut, berarti ini ikut serta membangun jiwa-jiwa patriotisme bangsa. Tuh siap, memang seperti itu. Nah, berarti akhirnya alhamdulillah dengan berjalannya waktu, saat itu ada apa namanya Kencak Mutiara, ada terus apalagi ya tidak apa-apa, kita bersaing sehat, monggo silakan. Tapi Esyatrate tetap Esyatrate karena mereka juga belajar apa namanya melestarikan budaya. Mutiara itu juga Kencak. Nah, sehingga sampai sekarang pun PRS juga ada di Karangini, Pagar Nusa. Nah, saya pada saat itu waktu masih dinas di kepolisian, pada saat itu sekarang sudah purna, alhamdulillah ya, masih bisa mengabdikan diri di Esyatrate. Jadi pada saat itu Pagar Nusa itu kalau latihan lampunya juga menteri-menteri, ayo kita bareng-bareng. Terus PRS juga seperti itu, akhirnya diberikan motivasi sehingga kita sama-sama apa namanya bersaing sehat. Karena apa? Sama-sama melestarikan budaya seperti itu. Ya, harapan saya apa namanya Esyatrate karena sekarang ini terjadi apa namanya dualisme, ada yang kelompok Jakarta, ada yang kelompok Madiun. Makanya kalau kita tahu sejarah, menilik dari sejarah, para leluhur kita itu semuanya ada di Madiun. Apalagi Mbah Hajat itu seorang apa namanya pendiri ajaran Esyatrate, apa namanya siswa dari Mbah Ki Ageng Surodiwiryo. Nah, karena pada dasarnya pada saat itu Mbah Hajat ini seorang pahlawan perintis kemerdekaan, sehingga apa jasad pun juga jasadnya beliau almarhum Mbah Hajar ini juga dimakamkan di sana. Nah, makanya ada Binomo, ada Esyatrate itu pecah banyak di sana itu, tapi nggak apa-apa. Yang jelas kita hindari apa namanya gontokan, gap antar perguruan. Tidak ada manfaatnya. Itu bukan ajaran di Esyatrate. Saya kira itu apa namanya perjalanan saya dengan Mas Narto, sehingga alhamdulillah ya mudah-mudahan ke depan Esyatrate dimanapun berada tetap mendapat perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita lagi. Yang ini untuk motivasi dulur-dulur biar semangat latihan, biar semangat lagi. Terima kasih. Jadi untuk saat sekarang ini yang perlu kita ingat ya, yaitu bahwasanya semangat pendiri persaudaraan ekonomi adalah seorang pejuang kemerdekaan, perintis kemerdekaan. Jadi dia memblend para siswa, para pemuda itu tujuannya untuk betul berjuang untuk menuntut suatu kemerdekaan. Juga beliaunya termasuk adalah seorang pahlawan perintis kemerdekaan. Nah, saat sekarang ini mari semangat juang dari para pendiri persaudaraan itu, yaitu kita saat sekarang juga kita tanamkan pada diri kita, tanamkan pada saudara-saudara warga yang saat sekarang, yaitu semangat patriotisme untuk membangun lingkungannya, yaitu membangun lingkungannya yang lebih baik. Kemudian mari kita kedepankan rasa persaudaraan sesama warga, sesama mungkin perguruan pencaksilat atau mungkin juga sesama lintas bela diri. Ini harus betul-betul kita tanamkan rasa persaudaraan. Kemudian kalau melihat latihan dulu seperti itu beratnya, ya waktunya saat sekarang ini sudah memang lebih ringan, ibaratnya waktu adalah lebih pendek, tapi dengan pengaturan waktu yang lebih pendek itu pun ini pakai strategi tetap tidak mengurangi materi yang diberikan seperti saat-saat yang dulu. Kemudian saat sekarang ini
yang paling penting adalah kita harus betul-betul bisa memegang teguh ajaran Esyatrati itu dengan benar, bisa mengamalkan ajaran Esyatrati itu dengan benar dan masyarakat, sehingga betul-betul Esyatrati ini, kehadiran Esyatrati di masyarakat itu betul-betul bisa bermanfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini yang paling penting. Dan ciri itu bisa dilihat adalah rasa kerukunan, rasa persaudaraan yang ditonjolkan oleh warga Esyatrati itu, dan juga rasa ikut adar beni, ikut anggur kopi terhadap lingkungannya, jadi ikut menjaga lingkungan itu yang kondusif. Ini adalah bisa dilihat dari itu. Kemudian hubungan yang baik dengan sesama mungkin perguruan yang lain atau sesama masyarakat yang ada di sekitar kita berada. Itu yang dari saya, mungkin dari Mas Yoto. Iya, saya akan menambahkan dari Mas Noto untuk motivasi bagi para generasi penerus Esyatrati ini, karena saya kan termasuk Mas Noto yang termasuk sudah 50 ke atas usianya, sehingga seperti Mas Ali, Mas Riki, ini kan masih di bawah 40 ya usianya. Jadi nah, apalagi masih di bawah 30, masih getol-getolnya kan gitu ya. Nah, berikan sampaikan apa pesan dari para sepuh ini untuk menyemangati para siswa, para pemuda, para generasi kita supaya betul-betul latihan di Esyatrati, terutama ini harus takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ini harus patuh taat pada kakak pelatih. Nah, karena Esyatrati bukan perguruan, melainkan organisasi. Kalau saya sebut guru kok kurang etis, jadi pada pelatih. Sehingga pelatih-pelatih ini harus paling tidak memberikan suri teladan terhadap siswanya. Jangan sebagai pelatih datang di tempat latihan kedahuluan siswanya. Kalau dulu tidak seperti itu. Sebelum siswa datang, pelatihnya sudah datang karena punya rasa tanggung jawab. Nah, ini harus generasi ini harus punya motivasi seperti itu. Jangan sampai siswanya sudah datang, warganya atau pelatihnya baru datang. Nah, ini tidak bisa menunjukkan jiwa kepemimpinan, jiwa suri keteladanan, gitu loh. Sehingga di situ nanti kalau memang jadi siswanya jadi warga, akhirnya saya dulu juga seperti itu. Akhirnya ogah-ogahan, akhirnya ya lama-kelamaan akhirnya menjadi tidak nyaman lah, tidak nyaman. Dan seorang pelatih sendiri saya harapkan harus hafal tingkat karakteristik siswa. Ini punya penyakit apa, ini punya gejala penyakit apa, ini harus ditanya. Kalau memang sakit jangan dipaksakan, kasihan. Karena sekarang ini saya banyak mendengar ada siswa yang jadi korban sampai meninggal dunia, sampai cedera. Ini karena apa? Ya karena mungkin terlalu kurang patuh, kurang memahami metode melatih. Kurang memahami metode melatih. Makanya jadi seorang warga, seorang pelatih ini harus betul-betul paham tentang keberadaan siswa. Kalau memang sebelum latihan itu kan mesti ditanya, ya. Sebelum latihan kita kan berdoa dulu. Sebelum posdower ditanya siapa yang sakit di. Kalau mungkin ada yang perempuan, siapa yang datang bulan, harus ditanyakan seperti itu sehingga jelas. Ya, jangan sampai mentang-mentang aku pelatih suka-suka gue dong. Jangan. Ini namanya sifat kesombongan, jangan. Karena di Esyatrati ini terus terang saja saya dengan Mas Kanto ini mungkin seperti sekarang warga sekarang kalau sambung dengan siswa kena sedikit emosinya yang timbul. Beda dengan warga yang dulu. Warga yang dulu itu tanya Mas Kanto, dulu pasang dibuka, ditendangi siswa, dipukuli siswa, oke.
Supaya apa? Mereka siswa itu supaya bangga. Nah, tapi suatu saat ketika sambil dengan siswa karena sudah mongkok sudah bangga, akhirnya berikan pelajaran bahwa antara siswa dengan warga ini harus ada perbedaan. Kasih pukulan, ya, jangan terlalu keras, tapi siswa itu jatuh. Nah, sehingga apa? Oh iya, ternyata warga ini kalau memang mau sungguh-sungguh, ternyata dengan semudah itu menjatuhkan siswa. Nah ini saya mohon generasi berikutnya para kawula muda ini, insan-insan sejahtera, pengurus sejahtera ini, ayo kita kalau memang betul-betul ingin melestarikan budaya bangsa asli milik orang Indonesia, milik pencaksilat milik milik negara Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi intinya harus ikhlas lahir tumusing batin. Soalnya kok ngelatih niku nek didasari karena dendam, iki wis ora dadi. Gak jadi. Jadi keluar ini kali Mas Narto melangkah ke lapang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula badhe berangkat latih. Mugi-mugi awak ingsun selamat sing kula latih ngantos dumugi griya selamat. Lho. Karena izin panjenengan Allah Gusti. Pun ngoten tok. Dadose dos pundi nggih? Kula kali Mas Narto riyen tidak ada siswa yang cedera. Alhamdulillah. Padahal saat niku luar biasa. Jenenge budijil sing enak disawang primat niku. Nggih. Dadose napa nggih? Alhamdulillah kok yo waktu niku kok yo nyingkir dhewe. Nah, akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah di ranting terkini ini sudah 15 rayon. 15 rayon. Alhamdulillah. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Narto untuk jumlah warganya saja yang data itu 2.870 sekian. Nah, ini belum ditambah nanti, insya Allah nanti kedepannya makin tambah. Memang seperti ini, cobaannya di sejahtera itu luar biasa. Tidak hanya kurun waktu 2017, 2016, 2017 sampai sekarang. Enggak, sejak dulu waktu zamannya Mbah Hajar ini juga sudah dicoba, ya. Mas Imam Kusupangan juga dicoba. Terus begitu terus, jadi cobaan-cobaan selalu menempa organisasi sejahtera. Nah, di sini para generasi muda kalau memang betul-betul ikhlas lahir tumusing batin, ingin melestarikan budaya, nek kepengen melestarikan budaya, pencaksilat lewat sejahtera, ojo berharap imbalan. Imbalan berupa materi. Wis krana lillahi taala, wis ganjarane ben teko kono sing siji. Ngoten mawon. Nggih. Namun itu motivasi kula, ya menika Mas Narto badhe nambahi malih. Alhamdulillah ini saya menyampaikan perkembangan sampai saat sekarang, ya, misalnya kekayaan yang dimiliki oleh ranting terkini. Memang kami pada dasarnya kan bersama Mas Yoto dulu kan dengan mengabdi dengan ikhlas, ya, untuk perkembangan sejahtera. Dan ini dari keikhlasan itu, ya, ini alhamdulillah sudah punya wujud secara fisik, yaitu punya tanah, ya, tanah milik Padukuhan, dan luas, ya, cukup luas, ini 0,2 hektar. Kemudian juga ada bangunan, di situ ada bangunan sekretariat atau mungkin di saat sekarang ini dinamakan Padukuhan, ya, Padukuhan. Kemudian juga dalam kaitannya untuk keesaannya, ya, kerohaniannya, biar punya jiwa yang baik, selalu bertakwa pada Allah SWT tadi. Ini kita sudah wujud bangunan musola ini ada 2, yaitu di Ranting di Desa Purworejo, dan juga yang satunya ini bangun musola di Rayon Sitongambi. Jadi ada 2 musola yang dibangun oleh Ranting. Nah, ini adalah merupakan wujud fisiknya. Dan dari rayon ini beberapa rayon sudah memiliki tanah juga. Ini rayon Sitongambi dan Tenggorowitan ini punya tanah, dan ini rayon Sitongambi itu juga sudah berdiri bangunan.
banyak. Kemudian untuk dari segi usaha ini, karena kan kita juga tidak hanya membangun pandai sikat saja enggak, tapi secara ini ekonomi kan kita harus kita bangun. Ini juga punya usaha, yaitu di Setoran itu ada usaha ternak ya, usaha ternak yang dianu oleh Panikan Warga Desa Terate. Ini ternak tadinya kambing, kemudian sekarang alih ternak sapi. Ini punya 6, meskipun 6 tapi yang miliknya Ron kan sudah banyak. Kemudian di Rayon Mangkurejo ini juga punya usaha ternak domba, kambing ya, kambing ini sudah memiliki. Ini miliknya Rayon, kemudian juga di Kedungrejo. Sehingga dalam rangka untuk mengembangkan daripada keahlian para warga dalam bidang usaha. Jadi itu nanti tidak hanya kita silatnya saja pandai, tapi juga dalam untuk mencari mungkin usaha lain, ekonomi, ini juga harus perlu kita bangun di situ. Yaitu ini semua adalah karena dilandai dengan rasa keikhlasan tadi. Tapi untuk bangunan fisik kami juga pesan ini jangan yang dikejar. Saya khawatir kalau kita itu hanya mengejar bangunan fisik diwujudkan itu, tapi kita jangan-jangan nanti lupakan membangun budi pekerti luhurnya. Ini yang paling penting adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kegiatan yang positif untuk membangun budi pekerti luhur. Ya ini yang perlu diutamakan. Jangan saya khawatirnya nanti keberhasilan daripada suatu mungkin ketua ranting atau ketua cabang tertaranya atau mungkin ketua raya itu dilihat dari bangunan fisik. Ini yang salah, tapi yang paling berhasilnya adalah bisa menciptakan manusia yang berbudi-budi luhur tadi. Jadi ini yang paling penting, kemudian yang diikuti dengan kondisi mungkin bangunan fisik ini bisa yang keduanya. Saya kira itu dari saya, dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, mungkin terima kasih kedatangan panjenengan sedang ranting berat ini. Dan apabila ada kekurangan hal yang mungkin kurang pas kami dengan Mas Yoto, ya sudah mohon maaf ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. STRT Jaya.